Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Puji nama Tuhan, mari kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini dengan topik Yesus Kristus sebagai saksi kebenaran. Yesus Kristus sebagai saksi kebenaran. Nas pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 sampai 36. Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36, saya akan membaca demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ayat 32, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ayat 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Tuhan tetap ada di atasnya. Puji nama Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari perikop yang kita baca ini, kita perhatikan bersama-sama para pakar Alkitab ada yang tidak sepakat tentang siapa yang berbicara di ayat 31 ayat 36. Karena di ayat sebelumnya ya, masih di pasal yang sama, ada Rasul Yohanes, ada Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang Yesus. Nah, karena masalah ini beberapa orang yakin bahwa ayat 16 sampai 21 itu berasal dari Rasul Yohanes dan bukan Tuhan Yesus. Tidak ada tanda kutip dalam naskah mula-mula. Tetapi karena seluruh Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, tidak menjadi masalah siapa yang mengucapkan perkataan ini. Tapi banyakkan para penafsir mengatakan bahwa ayat 31 sampai 36 dari Yohanes 3 ini adalah perkataan atau Yesus sendiri yang mengucapkannya. Tapi siapapun yang mengucapkannya, yang pasti ini adalah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, penekanan dari nas pembacaan kita, yaitu ada kata penting kita perhatikan adalah saksi. Saksi atau kesaksian. Nah, salah satu topik penting dalam Injil Yohanes, dalam kata Yunani yang diterjemahkan sebagai saksi atau kesaksian, itu digunakan sebanyak 47 kali. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Mari kita baca, nanti silakan dibaca di Yohanes 1 ayat 7, Yohanes 5 ayat 33 yang mengatakan demikian. Tapi Yesus juga adalah saksi kebenaran. Mengapa kita harus memperhatikan kesaksiannya Yesus? Tentu ada beberapa alasan. Mari kita perhatikan beberapa alasan dari nas pembacaan kita. Mengapa kita percaya dengan kesaksian Yesus? Karena saksi Yesus itu adalah saksi kebenaran. Saksi kebenaran. Mari kita perhatikan kesaksian
Ada beberapa alasan mengapa kita percaya dengan kesaksian Yesus Kristus. Di ayat yang ke-31, kalau kita perhatikan bersama-sama, dikatakan siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Kemudian di ayat 31b dikatakan siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Artinya alasan yang pertama mengapa kita percaya kepada kesaksian Yesus, karena ia datang dari sorga. Karena Yesus datang dari sorga. Ia tidak hanya dipanggil dari sorga atau diberi kuasa dari sorga, tapi ia datang dari sorga. Jadi pernyataan itulah yang dibantah pernah oleh orang-orang Yahudi karena mereka tahu ia menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan di depan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi membantahnya, menolaknya. Yohanes Pembaptis tentu saja bukan berasal dari atas. Dan ia pun tidak menyatakan demikian. Tidak ada utusan Tuhan di bumi ini yang datang dari atas. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyatakan bahwa dia berasal atau datang dari atas atau datang dari surga. Dan hal ini membuktikan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga datang ke dunia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, karena Yesus datang dari surga, maka Yesus mewakili Bapa. Dan kita perhatikan ketika Yesus datang ke dunia ini, dikatakan ada yang menolaknya, menolak kesaksiannya. Maka penting saya sampaikan bahwa orang yang menolak, siapapun yang menolak kesaksian Yesus, sama dengan menolak Bapa. Dan lagi orang yang menolak kesaksian Yesus, maka dia menolak Bapa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kesaksiannya, yaitu kesaksian Yesus benar. Karena ia adalah Tuhan yang benar. Karena Yesus adalah Tuhan yang benar. Kita dapat mempercayai kesaksiannya dan mengandalkan kesaksian Yesus. Itulah alasan yang pertama mengapa kita harus percaya kesaksian Yesus. Di bawah Yesus adalah saksi yang benar. Dan alasan yang lain adalah alasan yang kedua, mengapa kita harus menerima kesaksian Kristus. Adalah karena kesaksian itu berasal dari dirinya sendiri. Di ayat yang sudah kita baca di ayat yang 33 sampai ayat yang ke-32 sampai 33. Saya akan membaca ayat 32 berkata demikian. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Siapa menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Tuhan adalah benar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Yang mengatakan bahwa ia di sini dikatakan membagikan apa yang telah dilihatnya. Yesus membagikan apa yang telah dilihatnya. Apa yang telah didengarnya dari Bapa. Mereka yang menerima kesaksiannya, kesaksian Yesus, dan bertindak berdasarkan kesaksian yang didengar dari Yesus, menyadari dan pengalaman pribadi bahwa kesaksiannya adalah benar. Kesaksian Yesus adalah benar. Pengajaran Tuhan Yesus tidak harus saudara pelajari menggunakan akal yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ketika kita menaati firman-Nya dan melakukannya, kita melihat kebenarannya akan menjadi pengalaman yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena firman Tuhan itu berkuasa yang dapat mengubah hati kita. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Itulah alasan yang kedua mengapa kita
percaya dengan menerima dan percaya kesaksian Yesus karena dia bersaksi tentang dirinya adalah Tuhan, tentang dirinya adalah firman, tentang dirinya adalah kebenaran. Lalu alasan yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus menerima kesaksian Yesus adalah bahwa Bapa telah memberi kuasa kepada anaknya. Nas pembacaan kita ayat 34, 3 sampai 35, bahkan sampai 36 mengatakan demikian. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Perhatikan 35 dikatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan kata Allah atau Tuhan mengutus dia. Tuhan memberinya firman. Tuhan memberinya roh. Dan Tuhan memberinya segala sesuatu. Luar biasa. Betapa besarnya kuasa Tuhan yang diberikan kepada anak yang diutusnya Yesus Kristus. Maka saya mau menyampaikan bahwa menolak kesaksian Yesus, kesaksian anaknya, sama dengan memberontak terhadap penguasa tertinggi di dunia ini. Penguasa alam semesta ini. Biasanya kita memikirkan kasih Tuhan untuk dunia yang terhilang. Yohanes 13 ayat yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Oleh karena kasih Tuhanlah dia turun datang ke dunia ini, diutus oleh Bapa, yaitu anaknya Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Mari kita perhatikan, Yohanes mengingatkan kita akan kasih Bapa untuk anaknya. Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Karena Bapa mengasihi anaknya, ia telah memberikan segala sesuatu kepadanya. Dan ia menunjukkan segala sesuatu kepadanya. Kasih seperti itu adalah kasih yang tidak dapat mengambil kembali apapun, saudara kasih Tuhan. Kasih itu melekat dan ada padanya. Kasih Bapa, kasih Yesus adalah kasih yang sempurna yang melekat kepadanya. Oleh karena itu ketika kita menerima kesaksiannya, kesaksian Yesus, kita ikut menerima kasihnya. Menerima kekayaannya, menerima kuasanya. Menolak kesaksian Kristus sama dengan berdosa terhadap kasih dan terang. Tidak heran Tuhan Yesus berduka atas kota Yerusalem. Mengapa? Karena Yerusalem menolak Yesus. Mereka telah menolak kesaksiannya dan juga pemberitaannya maupun mujizatnya. Dan penolakan mereka membawa kepada penghukuman yang kekal. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Di ayat yang ke-36 terakhir dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Tuhan tetap ada padanya. Nah, kita perhatikan bersama-sama di sini. Jadi alasan yang terakhir adalah bahwa kita dapat luput dari murka Tuhan. Dalam surat Rasul Yohanes atau Injilnya, hanya dalam ayat inilah yang menggunakan kata murka. Ia menggunakan kata tersebut sebanyak 6 kali. Dan juga ada kita temukan dalam kitab Wahyu. Ayat yang kita baca ini ayat yang serupa dengan Yohanes 3:18. Memperjelas bahwa kita harus membuat keputusan
apabila sampai kepada kesaksian Yesus Kristus. Kita percaya kepadanya atau menolaknya. Kita mau percaya kepada kesaksian Yesus atau kita menolaknya. Bagi yang percaya kepada kesaksian Yesus, maka ada janji Tuhan, yaitu dikatakan diberikan hidup yang kekal. Bagi yang tidak percaya kepada kesaksian Yesus, akan dimurkai ataupun mendapatkan hukuman. Hidup yang kekal tidak hanya berarti kekekalan di surga. Orang percaya mempunyai hidup yang kekal saat ini juga pada saat kita percaya kepada Kristus. Hidup yang kekal adalah hidup Tuhan di dalam orang percaya. Lawan dari hidup kekal adalah kematian yang kekal atau murka Tuhan. Seorang yang tidak perlu meninggal dan pergi ke neraka lebih dahulu untuk merasakan murka Tuhan. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Itu sudah dikatakan dalam Yohanes 3:18. Berarti pada saat kita ada di bumi ini pun, kita sudah ada berada di bawah hukuman kalau kita menolak kesaksian Kristus. Keputusan telah diberikan, tetapi hukumannya belum dilaksanakan. Mengapa? Karena Tuhan panjang sabar dan memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat. Karena Tuhan menghendaki tidak satu pun yang binasa, tapi semuanya diselamatkan. Tuhan itu sabar, panjang sabar, menanti pertobatan kita, menanti kita untuk datang kepadanya, percaya kepada kesaksiannya. Bapak Ibu dengan Tuhan, ketika saudara mempelajari kembali Yohanes 3, Bapak Ibu dapat melihat bahwa Rasul Yohanes sedang menekankan suatu hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Hubungan tersebut adalah suatu hubungan yang hidup, yang dimulai dengan kelahiran baru. Kelahiran dari Tuhan ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita menerima hidupnya dan menjadi anak-anak dalam keluarga Tuhan. Hubungan tersebut juga adalah hubungan kasih. Karena ia adalah mempelai laki-laki dan kita adalah bagian dari mempelai perempuan. Seperti Yohanes Pembaptis, kita ingin agar Yesus Kristus makin besar dan kita makin kecil. Ia layak menerima semuanya kehormatan dan kemuliaan. Hubungan tersebut adalah hubungan pembelajaran karena adalah saksi setia yang mengajarkan kebenaran Tuhan kepada kita. Sungguh menyenangkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan jika kita menerima firman-Nya, merenungkannya, dan menjadikannya bagian dari kehidupan kita, pengalaman dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita tidak boleh lupa akan harga dan berkat-berkat itu, supaya kita dapat dilahirkan di dalam keluarga Tuhan. Yesus Kristus mati supaya kita memperoleh kehidupan, supaya kita dapat memulai hubungan kasih dan keselamatan. Yesus harus menanggung penderitaan, kebencian, tuduhan dari manusia. Yesus harus ditinggikan di kayu salib supaya kita dapat mengalami pengampunan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di penutup firman Tuhan ini saya mengatakan Yesus harus semakin besar, tetapi kita yang harus semakin kecil. Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Jadi Yesus Kristus sebagai saksi kebenaran, kita harus percaya, menerimanya, mendengarnya, dan menjadi bagian pengalaman dalam kehidupan kita. Percayalah kepadanya hari ini, esok, bahkan
untuk selama-lamanya, maka engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.